这个星期过得怎么样？ Boleh dicat ya untuk jawabannya. 大家都用餐了吗？今天晚上吃了些什么？malam ini pada makan apa？ 然后这个星期过得怎么样？minggu ini teman-teman apa kabar ya？ 这个星期过得怎么样？ sambil saya share bahan. Hmm, 请等一下啊。哎，怎么又不见了？ OK， 请稍等啊。怎么又不见了？大家用餐了没？ Sudah pada makan? Sebentar, bahannya hilang dari file. 我再重新下载, saya download ulang lagi sambil tunggu-tunggu. Oh, 吃了呀 dari Lily, Ibu Jindra 吃饱了呀，吃饱了，udah kenyang ya. 好，吃什么？吃米饭是吧？应该大部分都吃米饭呀。harusnya rata-rata makannya nasi. OK， 好。好啊，出现了。OK， 我们最后是到哪了？看一下，老样子还没啊。Ibu刘丽英，Ibu Paula Halim， 好了，吃饭了啊。好的，吃了啊。过得很好，过 pakai GUO 呀，GUO kalau pininnya ya， 过得很好。对，jawabannya udah benar ya Ibu Cindra， cuman pininnya aja ya GUO， 过得很好。OK， 吃饱了，吃饱了 CHIBAO 呀，饱nya BAO， 吃饱了。Ibu Judy 还没有。Juliana 下午好，我还饱，还没用餐哦。还很饱哦，还饱呢啊 masih kenyang ya. OK， Alice 呀 ，Alice， 这星期过得很好，但是这个的要双人的呀，的nya mesti 双人的，masih ingat ya di program menjawab saya， 这个星期过得怎么样？过得很好，的nya yang 双人的，双人的 teman-teman harusnya udah tahu ya yang mana。可是现在还没吃晚饭。OK， 好。halaman 8 ya terakhir ya. 好的，谢谢 Ibu Paula。Yuin， 我们过得还好吧？过得还好吧 boleh ya。OK， mau translate puisi ya. OK， John， 谢谢你。Yunita 用餐了。OK， minggu lalu sampai halaman 8 dipantun 游子吟。好的，那我们看一下唐诗啊。Jadi bagi teman-teman yang kalau merasa puisinya maksudnya terlalu sulit gitu ya, nggak apa-apa, ini cuma tambahan. Jadi saya pikir kan kita belajar conversation, belajar bahasa Mandarin, belajar budaya. Nah, Tangshi sampai show. Jadi Tangshi ini ada 300, cuma saya pilih yang beberapa yang memang rata-rata orang tahu gitu ya, jadi terkenal. Nah, itu tambahan pengetahuan buat teman-teman semua. Dan puisi ini juga bagus nanti kalau misalnya pas hari Ibu, teman-teman bisa pakai ya. Kalau misalnya orang tuanya memang paham bahasa Mandarin ya, mamanya paham bahasa Mandarin, nah teman-teman boleh persembahkan puisi ini ya. Oke, 好，那我们看一下游子吟的意思。Kita akan lihat arti dari puisi 游子吟。Saya akan pelan-pelan karena ini nggak ada translatean, jadi saya takut ya teman-teman bingung. Kalau modul teman-teman sudah punya ya. Kalau gitu saya share-nya lebih ke share whiteboard aja. Jadi nanti saya tulisnya lebih lega. Oke ya, teman-teman. Oke. You Zi Yin. Oke ya, 等一下。Oke, whiteboard-nya udah. Oke, 好。Youzi itu adalah pengembara, jadi orang yang meninggalkan kayak saya perantauan. Nah, kita mungkin lebih kenalnya adalah perantauan. Nah, itu namanya youzi.
Yo masih ingat nggak teman-teman? Yo artinya dari liu, yo, yo, liu de yo. Nah, yo ini kalau misalnya sendiri kan kata kerja artinya mengembara, traveling kemana-mana. Nah, you zi, zi ini adalah haizi de zi, 对吗？孩子、儿子的子。Jadi, you zi itu orang yang merantau atau mengembara ya, merantau. You zi. Terus in, saya satu-satu dulu, baru nanti kita lihat arti keseluruhannya. In, 大家有没有看到一个口？ teman-teman ada lihat ya di sini ada 口， maksud saya 口 itu yang ini ya. 这个念口， 口 itu berhubungan dengan mulut. Jadi in itu adalah dinyanyikan, diucapin ya, lantunan atau syair. 游子吟 lantunan atau syair atau nyanyian ya. Jadi 游子吟 artinya judul dari puisi ini orang perantauan yang menyanyikan sebuah puisi tentang orang yang merantau seperti itu ya. Senandung. Oke, how ya, banyak bahasa Indonesianya ya. Nah, jadi lantunan syair yin ya. Yin shi, mungkin teman-teman akan ketemu satu kosakata yin shi. Shi, 哪一个诗呢？诗 adalah 唐诗300首的诗。Oke, 诗 ya. Oke. Let's yin shi. In tadi kan lantunan syair. Nah, kalau di sini in jadi kata kerja artinya membacakan syair puisi. Shi ini adalah dari Tang Shi yang tadi saya sebut puisi dinasti Tang. Tang itu nama dinasti. Nah, ini shi artinya puisi. Jadi, 你会吟诗吗? Oh, 我很喜欢吟诗 artinya saya sangat suka baca puisi, melantunkan puisi. Oke. Melantunkan puisi. Oke, teman-teman silakan boleh di screenshot yin shi. Jadi yin di dalam bacaan kita artinya syair atau lantunan. Tapi kalau teman-teman ketemu kosakata yin shi, bisa, 你会吟诗吗? Oh, 我会一点点我会一点点saya bisa sedikit. Yin shi artinya melantunkan puisi, membacakan puisi maksudnya ya. Oke. Jadi in membacakan khusus untuk puisi ya. Kalau membaca yang secara umum yang kita kenal kan misalnya, 大家念一遍. Misalnya saya sering bilang, 大家念一遍, 有没有? 念 artinya baca keluar suara. 大家读一遍, mungkin teman-teman pernah dengar tu, itu juga baca tapi keluar suara. Kalau 看书的看, pernah dapat kosakata ini kan ya. Jadi melihat di bahasa Mandarin juga ada beberapa ya. Jadi membacakan juga ada beberapa tergantung konteks. Kayak ini membacakan puisi, 我们说吟诗. Tapi kalau kayak baca biasa, read aloud, maksudnya baca dengan suara yang keras, saya akan bilang 请大家念一遍, 请大家读一遍, seperti itu ya. Terus mungkin teman-teman bilang, dulu Laoshi pernah bilang baca buku namanya 看书, kannya kan lihat ya. Nah, kalau 看书 itu artinya baca dalam hati, tidak ada suara ya. Nah, teman-teman yang mau catat silakan. Oke, halo Ma, sudah di screenshot, saya boleh lanjut? Ya, sengaja saya share kayak gini ya, karena memang nggak ada tulisan artinya, biar teman-teman nggak terlalu bingung. Kadang-kadang mungkin sinyal, jadi suara saya bisa jadi tidak jelas di tempat teman-teman. Oke, halo Ma. Sudah di screenshot? Teman-teman. Ini, oke, halo. Ya, kalau gitu saya boleh clear ya, teman-teman ya. Oke, halo. Saya clear dulu. Oke. 再来是游子吟 baris pertama itu ada Tang, benar nggak? Tang itu maksudnya dinasti Tang. Terus ada Meng Jiao, 有没有? Meng Jiao itu adalah nama pengarangnya, namanya Meng Jiao. 他姓 Meng.
namanya Jiao. Kadang-kadang zaman dulu ada orang nama sama marga cuma 2 huruf. Kayak saya normal 3 huruf ya, Cai Jialing. Terus teman-teman mungkin juga punya nama Mandarin bisa 3 huruf. Nah, ada juga yang namanya cuma marga terus namanya 1 huruf ya. Nah, seperti contohnya pengarang dari puisi ini namanya Meng Jiao. Cimu shou zhong xian. Cimu shou zhong xian. Cimu itu adalah ibu ya. Jadi dari mu, masih ingat nggak? Kita pernah belajar mucin nggak ya? Nah, mu-nya adalah mucin. Pernah ya kayaknya ya. Saya pernah ajarin teman-teman mucin jie, benar nggak? Nah, mucin itu artinya ibu, sama dengan mama. Terus mungkin teman-teman bertanya, 老师为什么没有用妈妈? Nah, kalau mucin itu adalah bahasa-bahasa tulisan, bahasa-bahasa surat menyurat gitu ya, pernah ya. Nah, mucin jie artinya hari ibu. Kita nggak bilang mama jie, bukan ya, tapi mucin jie. Nah, itu artinya hari ibu. Ya, mucin jie. Ini juga bakal teman-teman pakai. Misalnya nanti untuk ngucapin hari ibu ke mama masing-masing, maka kita akan bilang, Mama, 祝您母亲节快乐. Jie artinya festival, hari ibu, ya, 母亲节. Oke, saya lanjut ya. Jadi sudah tahu beda mucin dengan mama. Kalau kita sehari-hari, kita sekarang udah panggilnya mama. Tapi kalau teman-teman seperti yang suka nonton film silat, mucin bisa artinya mucin bisa jadi mereka panggil mucin taren gitu ya. Itu artinya mama juga sama ya. Nah, cuma kita modern udah panggil mama. Oke, mucin, cimu, ci di situ artinya baik hati ya. Cimu, ci xiang de ci. Ci xiang itu artinya baik hati, lemah lembut ya. Cimu berarti mama yang baik maksudnya. Jadi saya cerita sedikit tentang latar belakang puisi ini gitu ya. Welas kasih, ya benar ya, ci xiang. Jadi latar belakang dari puisi ini, si Meng Jiao ini dia adalah orang yang suka merantau. Jadi dia suka pergi ke daerah-daerah sekitar dia untuk merantau. Terus sampai kan kalau teman-teman tahu ya, zaman dulu orang itu berlomba-lomba belajar, terus mau ujian negara supaya mau jadi pejabat. Masih tahu, pernah tahu kan, pernah nonton film ya, oh yao khao zhuangyuan. Nah, itu maksudnya mereka mau ujian gitu ya, kayak sekarang mungkin kayak pegawai negeri gitu ya. Nah, kalau misalnya ujian masuk, mereka bisa jadi pejabat kayak gitu. Nah, si Meng Jiao ini dia beberapa kali ujian, beberapa kali tidak lolos ya, tidak lolos sampai dia usia 46 baru dia lolos, baru berhasil ujian ya. Jadi Meng Jiao merasa seumur hidupnya sudah sampai pertengahan abad gitu ya, tidak pernah balas budi mamanya gitu ya, sampai dia usia 46 baru dia berhasil berhasil lah jadi orang gitu ya. Nah, baru dia pulang, dia berasa kangen sama mamanya, dia pulang ke kampung halamannya dan dia lihat mamanya sudah usia 70 tahunan, jadi udah berusia. Dan itu kenapa dia bikin puisi ini, untuk berterima kasih kepada mamanya ya. Jadi cimu shou zhong xian. Shou zhong xian itu adalah shou itu tangan, zhong tengah ya, maksudnya di dalam tangan. Xian itu adalah benang. Jadi satu kalimat pertama ya, halaman berapa? Halaman 8 ya, kalau nggak salah ingat ya. Sebentar, saya lihat modul. Ya, halaman 8. Cimu shou zhong xian artinya benang yang ada di tangan mama. Kalau teman-teman mau catat, silakan dicatat ya. Saya mungkin nggak bisa balik ke halaman itu, teman-teman boleh catat, artikan sendiri. Kalau di sini saya kasih catatan satu-satu ya. Jadi cimu shou zhong xian artinya benang yang ada di tangan mama yang baik hati. Lengkapnya ya. Cimu shou zhong xian. Baris pertama oke? Harusnya saya pelan-pelan begini, nggak terlalu bingung ya. Oke. Cimu shou zhong xian artinya benang di tangan mama yang baik hati, yang welas kasih ya. Oke. 好，再来 kita lihat baris kedua. 游子身上衣 ya. 游子tadi saya sudah jelasin di awal artinya apa teman-teman? 游子身上衣，游子 artinya
Orang yang merantau. Masih ingat ya, tadi di awal saya jelasin perantau, orangnya ya. Youzi, zi itu anak sebenarnya ya. Youzi shen shang yi. Kalau sekilas, walaupun saya nggak bilang shen shang yi itu artinya apa, kira-kira mungkin teman-teman sudah bisa nebak. Shen, badan. Shang, di atas badan ya. Maksudnya itu cuma partikel. Yi, ifu de yi. Jadi, youzi shen shang yi artinya bajunya si perantau ya. Youzi shen shang yi. Baju yang ada di badannya si perantau kalau mau lengkap. Jadi, zimu shou zhong xian youzi shen shang yi. Dua baris pertama. Oke, masih bisa ikutin ya. Saya nggak terlalu cepat, takutnya bingung. Youzi shen shang yi, jadi baju yang ada di badannya si anak perantauan. Zimu shou zhong xian youzi shen shang yi artinya benang yang di tangannya si mama jadilah baju untuk si anak perantau. Mungkin teman-teman langsung bisa tahu ya, artinya kalau zaman dulu kita nggak ada maksudnya pakaian jadi biasanya mama kita yang bikin baju, mama kita yang jahitin baju. Makan orang zaman dulu hebat ya, nggak ada mesin jahit pun mereka bisa bikin baju seperti itu ya. Jadi zimu shou zhong xian youzi shen shang yi artinya benang yang di tangannya si mama dijahit, terus jadilah baju untuk si anak perantau. Oke, dua baris pertama oke ya? Bisa lanjut ya? Zimu shou zhong xian youzi shen shang yi. Lin xing mi mi feng. Ini saya boleh clear? Kei ma? 我可以删掉, saya boleh hapus ya? Oke, 好. Ya, harusnya udah oke ya, udah di screenshot. Oke. Lin xing mi mi feng. Lin xing itu artinya pada saat mau jalan. Xing 就是行走的意思. 行走 artinya mau jalan ya, mau berangkat. Lin xing mi mi feng. Sebentar. Lin xing. Lin xing. 等一下。临行密密缝，临行要走的时候 berarti pada saat mau berangkat itu namanya linsing. Nah, cuman linsing nggak dipakai di bahasa sehari-hari sih. Udah jarang. Biasa kita bilang 要走的时候。要走的时候 itu bahasa 口语, bahasa percakapan sehari-hari. Kalau linsing ini bahasa puisi ya. Pada saat mau berangkat, 行, 你看有双人旁，双人旁的意思就是这个 ya, jadi berjalan ya. 临行密密缝，秘密啊，我们看一下秘密。Mi itu artinya rapat. Rapat itu maksudnya kan jahitannya itu rapat gitu. Itu namanya mi, 很紧密, mi. Mi mi feng, rapat ya. Mi mi feng, saya tulis lagi yang satu lagi, satu huruf. Feng. Feng itu artinya jahit. Nah, kalau gitu, linsing, mi, mi, feng, kira-kira artinya apa? Pada saat si anaknya mau berangkat, ya, pada saat malam-malam, ya, si mamanya jahit bajunya dibikin rapat. Kalau dibikin rapat, baju itu akan sangat kuat, gitu, jahitannya. Benar nggak? Persis kayak jahitan mesin. Nah, tapi itu bikinnya pakai tangan, ya. Rapatnya, paham ya? Bukan rapat yang kai hui, bushi, mi, maksudnya benar-benar deket-deket gitu loh jahitannya ya. Linsing itu artinya pada saat anaknya mau berangkat, dia dengar anaknya mau merantau, dia bikinin baju, dibikin rapat-rapat supaya baju ini kuat gitu, nggak cepat robek maksudnya ya. Linsing mi mi feng, feng itu jahit. 好了吗? Saya boleh lanjut? Sudah di screenshot? Jadi linsing mi mi feng teman-teman tambahin sendiri ya. Pada saat mau berangkat dijahit dengan sangat rapat gitu ya. Bajunya maksudnya.
一孔迟迟归. Sesudah minggu lalu saya pikir saya jangan terlalu cepat ya, apalagi bahannya yang panjang-panjang ya, terutama yang hari Minggu kan, kayak kemarin kita ada口语练习, pada bilang panjang jadi pusing. Ya memang kelihatan panjang mempusingkan ya, makanya saya pikir hari ini puisi saya nggak terlalu cepat. Oke, 好了. Nah ini saya boleh hapus ya. 临行密密缝，意恐。意恐就是担心的意思。khawatir. 担心kita udah pernah belajar kayaknya. Khawatir. Ya. Cemas, khawatir. 意恐。意恐就是担心 adalah khawatir ya. 意恐迟迟归。迟就是迟到的迟. Ini 迟迟 artinya 迟到ya, telat, terlambat. Lambat gitu, nggak pulang-pulang maksudnya ya, 迟到. Terlambat. 意恐迟迟归，归就是回啊，回家的意思。归。Kue ini adalah hui. Nah, mungkin teman-teman menemukan, lalu kenapa sih nggak pakai tanxin, nggak pakai cidau, nggak pakai hui aja? Ya, karena puisi ya, jadi berbeda. So, teman-teman kalau baca puisi ini, dari saya penggal per arti pun teman-teman penggalnya seperti itu. Ikung, ci, ci, kui, supaya dia artinya nggak berubah ya. Jadi penggalnya per frase arti ya. Ya, khawatirnya maksudnya pulangnya lama, sehingga mamanya bikin bajunya mesti yang kuat, seperti itu. 意恐迟迟归. 归就是回, bentar ya. 回 artinya pulang. 意恐迟迟归. Ya, maksudnya ya mungkin teman-teman di sini ada yang mama, ada yang juga kita sebagai anak, kita paham ya. Ketika kayak kita mau merantau ya, mama kita pasti siapin segalanya. Walaupun sekarang mama udah nggak jahit sendiri, tapi pasti siapin semua perlengkapan ya kan. Saya rasa semua di sini pasti paham maksudnya ya. Kalau puisi ini kan karena zaman dulu ya, jadi dia mau berangkat, mamanya jahit bajunya dengan sangat kuat, kokoh, karena dia takutnya anaknya pulangnya lama, sehingga bajunya masih bisa bertahan gitu, nggak robek, seperti itu ya. 意恐迟迟归. Oke, terakhir, 2 baris terakhir. Ini saya boleh hapus, sudah di screenshot. Keima. Sudah ya, oke? Oke, 好， kalau gitu saya hapus ya. 意恐迟迟归，谁言? Kalau 谁 teman-teman sudah pelajari, benar nggak? 谁言? 谁 atau 谁 boleh ya? 谁 atau 谁 itu boleh. 谁言? Yen masih ingat nggak? 语言 artinya bahasa, benar nggak? Tapi di sini 谁言, yen itu sebenarnya ngomong. 大家看有没有一个口 di bawah kotak itu 口 ya. Jadi siapa yang bisa bilang? 谁能说? Maksudnya begitu ya. Siapa yang bisa bilang? Siapa yang bisa mengatakan? 谁能说?谁言就是谁能说的意思呀。谁言寸草心，寸草心. Cun ini adalah inci. Sebenarnya adalah ukuran yang sangat kecil, maksudnya 小的意思, kecil ya. 草 itu rumput, sin hati. Nah, 谁言寸草心? 寸草心ini artinya 小草的心. Cun tadi saya bilang inch ya, inci atau ukuran yang sangat kecil. Berarti apa namanya? 小草的心. Nah, 小草的心 di sini kalau kita translate langsung kan artinya
hati si rumput yang kecil, benar nggak? Nah, berarti teman-teman, maksudnya apa? Hati rumput yang kecil. Nah, xiao cao di sini artinya anak-anak, ya, anak-anak. Maksudnya kita sebagai anak gitu maksudnya ya. Shei yan cun cao xin, siapa yang bisa mengatakan hati kecil dari seorang anak maksudnya ya, hati kecil dari seorang anak. Jadi kalau teman-teman mau tulis artinya, cun cao xin itu adalah rumput kecil. Oke, rumput kecil yang diibaratkan sebagai kita sebagai anak ya. Oke. Ya ini puisi ya, jadi nggak bisa bilang terus kenapa nggak pakai xiao haizi atau nier atau erzi, nggak, karena ini puisi, jadi dia makna kiasan ya. Jadi shei yan cun cao xin, shei yan cun cao xin artinya siapa yang bisa bilang rumput-rumput kecil, hati dari seorang rumput kecil, xin ini hati ya, hati rumput kecil artinya hati anak-anak. Shei yan cun cao xin. Oke, 再来semoga cukup ya. 报的，报 di sini artinya 报答，大家知道报答的意思吗？ membalas budi. Nah, 报答 membalas budi. Ya, 对，报答。我一定会报答你的。Ya, mungkin teman-teman sering dengar, oh ya saya pasti akan balas budi baik kamu. Nah, 我一定会报答你的。报的 的-nya kan cuma partikel ya. 报的就是报答的意思。报答。谁言 saya boleh hapus atau teman-teman sudah screenshot? Oh, kalau nggak di sini aja ya. San Chun Hui. Biar nggak usah ganti halaman lagi. San Chun Hui. San Chun Hui. Hui ini adalah sinar, cahaya. Atau cahaya. San 就是3个月. Chun, 春天的春. Chun ini adalah musim semi. Musim semi ya, Chuntian. Jadi teman-teman tahu 4 musim di China dan Chuntian itu ada 3 bulan, benar nggak? Nah, San itu dari sini maksudnya ya, San itu 3. San Chun Hui, Hui itu cahaya, sinar. Jadi ini teman-teman kalau mau translate adalah sinar musim semi. Sorry, ini saya garisin ya, biar teman-teman nggak kecampur-campur. Oke. Nah, kayak gini lebih oke ya. Oke, 谁言寸草心, siapa yang bisa mengatakan hati dari seorang anak-anak gitu ya, anak atau hati rumput kecil, 报的三春晖 bisa membalas 3 bulan sinar musim semi. Intinya di 2 baris terakhir ini ya. Chun Chaoxin tadi saya bilang rumput kecil. Kalau kita nggak memikirkan hubungan ibu dan anak, si rumput kecil bisa tumbuh subur karena adanya cahaya matahari. Dan cahaya matahari tidak pernah minta balasan, benar nggak? Ya, dia nyinarin si rumput, rumputnya bisa tumbuh, bisa punya kehidupan karena adanya sinar matahari. Benar ya? Nah, sekarang kalau misalnya kita balik ke konteksnya puisi kita, 谁言寸草心，报得三春晖. Jadi si penyair ini, si penulisnya mau bilang, mengibaratkan bahwa kasihnya seorang ibu, ya bukan cuma ibu ya, bapak juga ya maksudnya, cuma ini karena dia mamanya yang jahitin, jadi dia bilangnya ibu ya. Ibaratnya kasih seorang ibu itu ibaratnya 3 bulan musim semi ya, 3 bulannya si sinar matahari di musim semi yang menyinari si anaknya, yang memberikan kasih sayang kepada anaknya, dan tidak mungkin bisa dibalas sama si anaknya karena hati dari si anaknya yang ya kecil ya, ibaratnya kita seperti itu. Jadi di baris kedua
terakhir itu 谁言寸草心，报得三春晖. Artinya mau bilang, ya kasih ibu tidak ada batasnya. Mungkin bahasa Indonesia ada ya, kasih ibu sepanjang masa, 对吗? Ya, 3 musim semi itu 不是3年，不是 3 bulan. 三春晖seperti itu. Cuman ini cuma perumpamaan, artinya kita mungkin lakukan hal yang kita mau balas budi orang tua, tapi itu tetap tidak bisa balas karena kasih orang tua yang begitu besarnya ya, sampai 3 kali lipat sinarnya buat kita sebagai anaknya. Nah, ini kenapa saya bilang teman-teman kalau udah belajar puisi ini pas nanti Hari Ibu, Mu Qinjie, teman-teman boleh persembahkan syair ini untuk orang tua kita, karena syair ini yaitu berterima kasih, kangen ya, kangen. Jadi sangat berterima kasih atas kasih sayang dari seorang ibu yang tidak pernah mengharapkan balasan, ya, seperti sinar matahari yang menyinari rumput kecil tidak pernah mengharapkan balasan. Seperti itu ya. Kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang gala. Oh, oke ya. Ada juga ya bahasa Indonesianya. Nah, seperti itu. Saya ajarin anak saya puisi ini juga. Walaupun mungkin dia nggak sepenuhnya paham, tapi ya itu, ini adalah moralitas yang perlu saya tanamkan. Jadi dia akan paham bahwa sebagai orang, ya nggak cuma balas budinya si orang tua ya, tapi balas budi kepada siapapun ya. Artinya orang-orang yang sudah baik sama kita, kita perlu balas budi. Nah, cara saya tanamkan ke anak saya, ya udah saya ajarin dia baca. Jadi kayak saya, dia tiap malam mau tidur kan saya ada jangkushi. Jangkushi saya bacain buku cerita. Nah, kadang-kadang saya sisipin kayak gini. Jadi, semu shou zhong xian. Dia akan nyambung semu. Terus anak saya akan nyambung shou zhong xian. You zi shen shang yi. Jadi maksud saya kalau bagi teman-teman yang anaknya masih kecil gitu ya, boleh sambil review. Jadi teman-teman sambil review sambil ajarin anak ya. Saya rasa anak saya belum sepenuhnya paham, tapi itu bibit moral sudah saya tanamkan seperti itu ya. Oh ya sedih ya, iya benar. Jadi kalau tiap kali Mu Qinjie, saya akan hadiahkan puisi ini untuk mama saya karena memang budinya mama, budinya orang tua sampai kapanpun saya nggak bisa balas ya. Ya ibaratnya yang tadi sinar matahari menyinari si rumput kecil. Dan saya juga sangat berterima kasih, Hen Kan-en, donatur yang tiap bulan sponsorin New Normal, sponsorin sewa Zoom, 因为有大家的支持，有大家的赞助， makanya kita semua bisa terus belajar ya. Jadi donatur yang bulan April terutama saya 要说声非常非常的感谢。 Terima kasih banget ya, 非常非常的感谢，非常感恩. Mungkin kangen sebenarnya ke orang yang budi ya, maksudnya ke orang tua, tapi kalau menurut saya kadang-kadang saya untuk menyatakan rasa terima kasih saya akan bilang 很感恩. Seperti saya juga thank you buat Panjang ya, 很感恩ya, thank you banget. Terus thank you banget buat donatur Zoom kita yang April. Thank you atas kebaikannya, kita semua bisa terfasilitasi, kita semua bisa belajar ya. 非常感谢你. Walaupun saya nggak tahu namanya karena kata Panjang tidak mau disebutin, tapi kalau sudah hadir hari ini, semoga bisa dengar dan benar-benar saya mewakili semua murid New Normal sangat berterima kasih. 谢谢，非常感谢. Oke, teman-teman sudah screenshot. Jadi puisi ini teman-teman sudah belajar. Jadi saya harap teman-teman boleh pakai ya, boleh pakai di pas konteksnya misalnya Hari Ibu. Atau kayak saya nanamkan moralitas ini ke anak saya supaya dia paham ya bahwa 我们做人要懂得感恩. Kita jadi orang perlu tahu budi, perlu berterima kasih kepada orang-orang ya. Oke? 好，大家好了吗? Saya boleh balik ke bahan, karena kalau saya balik ini layarnya hilang. Sudah di screenshot?
Jadi makna dari puisi ini mendalam ya, kalau dijelasin jadi lama gitu. Makanya saya minta waktunya ke teman-teman, kita hold sampai minggu depan supaya nggak buru-buru dan teman-teman juga dapat ya lebih puas. Oke, semoga teman-teman bisa bisa pakai terus puisi ini gitu ya. Terutama kita boleh hadiahkan kepada papa dan mama kita ya. Oke, tadi sangat berterima kasih itu 非常感谢. Kalau saya sangat suka pakai kata itu 非常感谢 artinya nanti saya tulis di ini ya. Ini saya hapus, saya balik ke modul 非常感谢 ya. Jadi kalau mamanya nggak paham, menurut saya nggak apa-apa. Justru teman-teman kasih hadiah puisi ini, misalnya nggak tulis tapi pakai ketik. Nah, terus jelasin. Nah, kan pada saat teman-teman jelasin, mamanya juga happy ya. Oh, ternyata artinya begitu. Seperti itu ya. Oke. Oke. Tadi 非常感谢。非常感谢。非常itu sangat. Kanxie itu terima kasih banget ya. Jadi 非常感谢 benar-benar kita berterima kasih banget dari hati yang paling dalam ya. Kalau xie itu kan kayak cepatnya lah. Oke, seperti konteks biasa kita bilang xie seperti itu ya. 非常感谢 seperti yang saya ucapin untuk donatur bulan April. 非常感谢 Oke, 好, saya boleh lanjut ya. 非常感谢ada di 绘画 lesson 11. Oh, ada ya. Oke. 谢谢ya. Kalau kanan tadi ya kita berterima kasih atas budi orang yang sudah berjasa ya. Walaupun kanan biasanya kan orang bilang pakainya ke guru, ke orang tua, tapi kadang-kadang kalau teman yang sudah bantuin banget saya akan bilang kanan karena memang saya sangat berterima kasih ya. Oke, kita akan lanjut pelajaran kita. Semoga variasi puisi teman-teman suka ya. Jadi saya pikir perlu ada moral yang kita pelajari juga ya. Kita belajar budayanya benar-benar 5000年的历史, 5.000 tahun. Sebenarnya kalau mau bahas tuh nggak selesai-selesai. Tapi ya kita ambil ya, positifnya adalah ya kita belajar ada moral-moralnya ya. Oke. Kita akan lanjut ke lesson 12 dulu ya, lesson 12. 然后呢, kita akan 复习汉语拼音，我们会复习汉语拼音，再来就是听写，所以大家帮我提醒一下啊。OK， 帮忙提醒一下。来，kita lihat lesson 12. 先看一下生词 kosakata. Oke, halaman 12. 第12页 halaman 12. Oke, 同学们都找到了吗？找到了吗？ Itu artinya sudah ketemu. 同学们都找到了吗？找到了. Oke, ya. Pinginnya sudah benar ya. Sisi kita 找到了. Oke, 看一下 untuk arti mungkin teman-teman sudah punya di sampingnya. Jadi saya lebih ke bacain, teman-teman coba lihat pronunciation-nya kayak gimana. Lebih ke pronunciation ya. Jadi cara melafalkan yang benarnya seperti apa. 好久, 好久. Sudah lama, artinya 很久的意思ya. 好久 sama dengan 很久. 很nya 很, sangat, yang 很好的很ya. 好久. 容易 R dibacanya lidahnya diangkat. 容易 ya, 2 I 4. Kayaknya 容易 udah pernah ya. 容易 过. Nah, 过 yang saya sering tanya teman-teman. 同学们过得怎么样? 过 melewati ya. 的 ini partikel yang saya bilang 双人旁的的. 双人旁的的. Nanti saya tulis ya. Ini saya baca dulu. 的 马虎 马虎 妈妈 呼呼 妈妈 呼呼 再来是特别 特别 老 老 地方
halaman 12 ya, halaman 12. 老地方听说刚适应那ada 4 ya. 适应，再来是怎样14 还行xingnya tadi kita belajar ya, 临行的行还行 di sini artinya masih oke ya. 15除了什么什么以外，除了什么什么 artinya titik-titik 以外，除了什么什么以外。16有点儿17其他18机会19老板20亲切21 21 ya 同事22之间23压力24复杂25受不了punya sebenarnya karena dijepit di tengah, kita biasa baca nada 5 ya, 受不了. Ya, teman-teman boleh revisi ya, punya nadanya boleh dihilangkan, artinya bacanya pendek aja, 受不了. Langsung cepat ya, 受不了. 其实待遇挺 nada 3 ya, 挺. 我再看一下后面有吗？还有所以令犹豫不决 ini mungkin agak susah karena banyak mulutnya dibuletin ya. 犹豫不决理解处境情况不知所措清楚我常常会问大家，我的声音清楚吗？就是这个清楚呀，清楚。自己，再来是注重哪些条件意见十全十美43环境再来是44各有利弊可以吧？可以。saya akan minta teman-teman latihan ya. Jadi teman-teman boleh latihan baca, saya akan minta volunteer untuk bacain kosakata sambil saya perbaiki kalau memang pronunciation-nya masih belum tepat. Oke. Oke. Ibu Pimei. 喂，老师晚上好。晚上好，你好。silakan dari nomor 1 sampai nomor 5. 好，好久，容易过的马虎，对，马nya 3 soal 马虎，其他的都对了，yang lain sudah oke. Tulisannya mahu sama mama huhu sama ya? Iya, sama, cuma artinya berbeda ya. Oke. Makanya saya kasih 2. Oke, 好，谢谢你。发音很好，pronunciation-nya sudah bagus. Oke, 再来 kita lanjut partisipan berikutnya. Nifong. Oke, saya unmute. 老师好。你好，请念一下第6到第10. Silakan dibaca nomor 6 sampai 10. 马马虎虎。OK。的皮。特别。等一下。特别。特别。老。
比方 Oke. 听说 T baca TH. 听说。听说对，听说。你学过是吧？Sudah 还 pernah 没有 belajar? belum ikut Lause dari awal. Oh, dari new normal pertama kali? Iya Oh, oke. Ini dari pronunciation-nya bagus ya. Cuman sedikit yang tadi kayak ting, TH gitu. Ah. Tapi nadanya oke. Oh, sering review, sering fusi. Ikut nggak pernah skip kelas, ikutin kelas terus, nggak pernah bolos. Oh, oke. 好，很佩服呀，salut ya. Semangatnya ya. Hebat,很棒. 谢谢你。 Minggu juga ikut Lause. Oh, jadi review ya. Sabtu Minggu Iya. ikut terus ya. 好。加油， 谢谢。谢谢你。谢谢老师lo udah ngajarin. 不客气。Iya. 再见。再见。再见. Oke, saya lihat karena namanya baru ya. Susi. Susi 你好。老师，你好。来，请念一下11到15。11到15。来。刚，摄影， nada 1. Kang. 刚， 摄影， nada 4. 适应。摄影， 对，适应。再来。怎样？怎样？怎样 3. 怎样？对，怎样？再来。14. 还行， 行 2. Jadi 还行 2. 还行， 行 naik ya. 还行. Coba sekali lagi. 还行， Sing ya, sing digantung di atas karena ada 2. 还行. Boleh sekali lagi? 还行， Yes, 很好。15. 还行。除了什么什么以外， Ya, 除了什么什么以外，很好。除了什么什么以外，好。ini ikut saya baca benar, jadi nggak apa-apa, nanti boleh lihat rekaman lagi, diulang lagi ya, pasti bisa. Ya, 好，谢谢你，Ibu Susi，谢谢。谢谢老师呀。不客气，不客气。再来，kita lanjut ya. Susi, Amelia. 是 Amelia，你好。好，老师。哎，你好，Ibu 你 Amelia， 好。 silakan. 16到20, 16 sampai 20 ya. 16到20, 来1、2、3。有点，有点儿 ，OK。觉得，他nada 1, jadi 其他。觉得，他对，terus 18。机会，对，机会很好。19。老板，很好。20。亲切， Yes, 很好。Ini belajarnya di new normal atau udah pernah punya basic? ya sudah ada basic loh, Sir. Oh, Tapi masuknya terlambat. Oh ya, 没关系。Cuma saya lihat Ibu memperhatikan nadanya, jadi saya merasa salut ya. Maksudnya benar-benar udah disiplin. Oh ini bacanya apa gitu. Jadi cincie, saya berasa ya benar ya. Ibu benar-benar lihat nadanya terus dibaca ya. Yang belajarin nada itu Lause loh. Saya belajar nada dari Lause tuh. 谢谢老师。不客气，不客气。Ini semua usahanya Ibu ya. Cuma saya berasa benar-benar mau disiplin baca dengan nada yang benar. Jadi berasa banget ini, oh ini benar. Jadi makanya kenapa saya happy banget ya. Xie Ibu Amelia. Jayo ya. Udah bagus, sudah ada perkembangan ya. Oke, 好， saya lanjut berikutnya. 不客气，不客气，再见。Anita. Oke, silakan. 21到25， 你好。silakan dibaca 21到25。来，silakan。同事。之间。之间 ，OK。23。压力。复杂。OK。受不了。受不了，好，你是学过是吧？发音不错。
Dulu banget loh, Se. Oke, Dulu 好。 waktu Tapi sekolah nadanya ada, bagus ya. tapi benerin nadanya di Lause. Oh, oke, 好。 Tapi Biasanya ini nggak saya tahu nadanya dengar gimana. perkembangannya oke ya, artinya udah bisa baca sendiri dan nanti ketemu kosakata baru tanpa saya pun udah bisa baca dengan tepat ya. Oke, itu yang saya happy ya. Jadi kuncinya saya sudah kasih ke teman-teman ya. Serah terima kunci saya udah kasih. Oke, 谢谢 Ibu Anita， 谢谢你，再 Oke, 见。 Lause. 不客气。saya lanjut ya. Ibu Liu Li Ying， 等一下，开了吗？哦，开了。还没呢，等一下。belum ya. 等一下。saya sudah unmute， coba bisa nggak? 老师晚上好。晚上好。silakan dibaca 26到30， silakan。好的，老师。其实待遇挺所以令犹豫不决。oke， 犹豫不决。oke， tadi sampai 30 ya.对不起，老师。没关系，nggak apa-apa. Tapi nadanya udah benar, pronunciation-nya udah bagus ya. 谢谢老你。师。加油加油。晚上好。再来kita lanjut ya. Endang Fitriani。晚上好，老师。晚上好。请你念一下31到35。silakan dibaca 31 sampai 35, silakan. 犹豫不决。犹豫不决，boleh sekali lagi? 犹豫不决。很好，犹豫不决。terus 理解。理解 ，OK。处境。境nada 4， 处境 ，OK。再来。情况。情况yang 4 nada 4， 情况。Yes， 很好。35。不知所措。不知所措，很好。nadanya udah benar ya. Oke， 加油。已经有很大的进步ya, sudah berkembangnya banyak ya karena Endang yang sering WA saya ya, jadi saya tahu juga. Oke， 谢谢你，加油加油。老师，请问，这个Kang, kalau ini kan Kang, kalau kita bilang Kang itu nggak apa-apa ya, bisa kan? Oh ya, nanti saya jelasin ya. Kang, ya sama. Nanti dia ada Cai, ada Kang Cai gitu ya. Nanti di penjelasan saya akan jelasin. Ya, 等一下啊，bentar ya. Oke, 谢谢你，再见。Saya lanjut ke berikutnya. Li Hong. Li Hong， 好，晚上好，老师晚上好。晚上好。OK， 念一下36到40，36到40， silakan， 请。清楚。自己。OK。注重。哪些条件？条件，好的。nadanya udah bagus, sudah pernah belajar ya? 学过是吧？ Oke, nadanya bagus ya. Oke, saya lanjut Jillian. Oke. 为什么举手的都是女的呢？ Jillian 是男的还是女的？ Jillian 你好。也是女的。Oke， 好。silakan dibaca 41 sampai 44 ya. 来，1、2、3。一件。是捐血美。环境。Yes。各有利弊。各有利弊。好，你是学过是吧？ Sudah pernah belajar juga? Ini sama loh, sejak awal new normal itu, Lause. Oke. Soalnya saya lihat benar-benar berusaha disiplin untuk bacain nada dengan benar ya. Saya happy banget ya. Teman-teman banyak perkembangan. 谢谢。谢谢你。 Lause? Ya.
非常感谢。不客气，不客气，这是你自己的努力，你自己的努力usahanya kamu sendiri ya, 你自己 ada ya, diri sendiri nomor 37, 自己的努力，努力 itu usaha ya， 谢谢你，不客气啊，拜拜。Saya mute dulu. Oke, saya lanjut. 好久，好久 itu sudah lama. 跟很久一样，很久ya, sedikit saya jelasin sebelum kita lanjut. 很久，久 ya, karena sama-sama nada 3, jadi 很nya jadi baca nada 2, tapi pas nulis tetap nada 3 ya, 很久，很久 sudah lama. 第二，容易，mudah, gampang. Lawan katanya apa teman-teman? 还记得吧？ masih ingat? 难，谢谢Yono ya， 谢谢 Yunita。 难，对，难，困难的难， sulit, susah， 对， ada Jilian, ada Leni ya。 好， masih ingat ya, 容易，难。 ini juga salah satu cara teman-teman memperluas kosakata. Jadi misalnya, oke, mudah, 容易, kalau gitu lawan katanya apa gitu. Jadi teman-teman jadi hafal gitu dan tambah satu kosakata ya. Nan, sulit. Kuo, kuo di sini artinya melewati ya. Kuo, kuo melewati. Nah kalau misalnya di dalam konteks 大家过得怎么样, artinya teman-teman melewatinya dengan bagaimana. Nah itu artinya apa kabar ya. Kayak biasa di permulaan saya akan tanya, 同学们大家这个星期过得怎么样? 过得 的-nya pakai de yang keempat ini. 双人旁的的. Tadi saya bilang de kan banyak. Nah kalau misalnya orang bilang 老师哪一个的? Nah 我会说双人旁的的. 这个就是双人旁. 双人旁 itu 双人, 双 itu sepasang, 人 orang. Jadi orang itu kan sebenarnya 人 是这样嘛. Kalau kayak gini, sebentar teman-teman lagi ketik, saya putus. Nah kalau ini diberdirikan, teman-teman lihat ya, ini diberdirikan jadi begini, benar nggak? Nah ini namanya 单人旁, 单人旁 itu single. 单人旁 比如说你,他, ya kan? Nah ini namanya 双人旁 karena 2 garis. 双 itu double, sepasang ya. 双人旁的的, berarti orang tahu, oh 双人旁的的就是这个的. Ya, jadi 过得怎么样 de-nya pakai de ini ya, melewatinya dan bagaimana artinya apa kabar ya, 过 melewati. Terus mungkin yang kemarin 口语练习我们有说通过就是这个过，通过 itu artinya apa? Melewati, melalui ya, melalui maksudnya 通过什么? 通过朋友, 家人 ya, melewati siapa gitu ya, melalui gitu ya. Nah terus kuo satu lagi artinya apa? Dengan huruf Mandarin yang sama ya teman-teman ya. Misalnya ni tiao kuo cao ma, masih ingat gak? Kuonya juga kuo ini yang ketiga, artinya pernah ya, pernah. Tuh ditaruh di belakang kata kerja ya. Kemarin saya udah jelasin pas kita latihan kuo. Kuo tergantung ya, kuonya sebagai konteksnya apa. Jadi perlu banget kadang-kadang orang tanya kuo artinya apa, bisa banyak arti. Tergantung dia taruh di mana, fungsinya sebagai apa. Oke, saya lanjut. Ini saya hapus ya biar nggak terlalu ini. Oke, yang kelima, mahu. Mahu itu adalah ceroboh. Ya tidak hati-hati orangnya misalnya ya, mahu. Dia mahu artinya jangan ceroboh ya, mahu. Nah kenapa saya kasih mahu walaupun di teks bacaan mungkin nggak ada, karena mahu itu artinya jadi biasa-biasa saja, so-so ya. 比如说我会问同学们大家去中国旅游怎么样gitu ya. Misalnya teman-teman ini study tour ke China semua nih ya. Terus pulang-pulang saya tanya, 同学们去中国旅游怎么样? Terus teman-teman bilang, mama huhu, artinya oh ya so-so lah, biasa-biasa aja. Atau dipakai juga untuk kabar. Misalnya, 同学们过得怎么样? Terus teman-teman jawab ke saya, 老师这个星期马马虎虎. Berarti 老师 minggu ini biasa-biasa aja, artinya nggak ada yang spesial ya. Biasalah ya, rutinitas. Nah itu namanya mama huhu. Seperti itu.
Oke, terus konteks yang lain misalnya 我们得严谨一点 misalnya 我们得严谨一点 artinya kita mesti sangat-sangat ketat gitu. Misalnya contoh ujian gitu. Contoh ya, misalnya percakapan seorang guru dengan guru yang lainnya bilang, oh, 我们得加紧严谨 gitu ya, mesti ketat gitu ya, disiplinin murid. Terus satu guru lagi bilang, mama huhu lah, 不要紧 mama huhu 不要紧 artinya udahlah, cincai ya, mama huhu. Jadi bisa beberapa konteks ya. Seperti itu. Tapi mama huhu bukan sembarang ya, dia lebih ya biasa aja so-so gitu ya. Nggak usah terlalu ketat lah gitu ya. Cincai, mungkin kita sering kata istilah cincai ya, mama huhu. Oke. 比如说我们要去参加生日会 比如说 itu artinya contoh, kita mau pergi menghadiri pesta ulang tahun. 然后我会问同学们我穿这样可以吗 teman-teman saya pakai baju kayak gini oke nggak? Terus teman-teman kan lagi nunggu lama gitu ya, misalnya contoh ya, 随便了老师马马虎虎 gitu ya. Jadi udahlah, cincai lah laosi, nggak usah terlalu gimana-gimana misalnya. Nah ini mama huhu ya, jadi bisa dipakai di beberapa konteks. 再来第7特别itu spesial khusus ya, 特别spesial khusus. 有特别的节目吗 ada acara khusus nggak? 节目是 acara ya, 节目 节目 itu acara, event, acara ya. 有特别的节目吗 ada acara yang spesial nggak? Nah, 我要问同学们特别的节目 的-nya pakai yang mana? 老师，这个星期你有特别的节目吗 的-nya pakai yang mana, teman-teman? Ya, 谢谢 Yono ya, pakai the-nya the milik. Ya, nanti mungkin kalau kita ada waktu ya, saya boleh kasih latihan pakai cara te yang mana. Sebenarnya ada kuncinya sih ya, ada keyword. Jemu itu kan acara, noun. Kalau di depan noun rata-rata pasti te yang ini ya. 特别的节目 特别的节目. 再来第8, 老 ini tua untuk orang. Misalnya 我爸爸妈妈已经老了, 已经 itu sudah ya. 我爸爸妈妈已经老了, artinya papa mama saya sudah berumur, sudah tua. Itu arti pertama. Nah, kalau misalnya nanti di dalam konteks bacaan ada 老地方, 地方 kan tempat. 老地方 jadi tempat, bukan tempat tua, dia lebih ke, 比如说 misalnya ya, contoh kita selalu janjiannya di mall A. Ya, saya nggak sebut merek ya, kalau nggak nanti diprotes ya. Mall A. Nah, kalau misalnya kita udah dari dulu janjiannya selalu di mall A, maka ketika saya bilang, oke, 老地方见, berarti teman-teman sudah tahu, oh selalu janjian sama 老师 di mall A. Nah, 老地方 maksud saya adalah mall A. Bahasa Indonesia tetap bilang apa ya? Tempat biasa gitu yang kita ketemu, itu maksudnya. 老地方, ya tempat yang biasa. Maksudnya itu ya. Jadi bisa artinya 老地方 tempat yang tua, yang sudah kuno, kayak stasiun kota, itu tempat yang lama gitu, tua gitu ya, museum tua gitu. Nah, tapi kalau nanti di konteks percakapannya, misalnya orang bilang, 明天老地方见哦，不见不散 misalnya ya. 明天老地方见, ya tempat rutin. Jadi kalau 老地方 berarti kita berdua paham bahwa tempat yang dimaksud apa. Nah, 老地方 明天老地方见. Besok ketemu di tempat biasa ya. 不见不散, artinya deal ya, harus ketemu gitu. Kalau nggak ketemu, saya nggak pulang maksudnya. Itu 不见不散 ya. Maksudnya gitu, artinya see you lah. Kalau bahasa Inggris kan cuma see you. Nah, kalau bahasa Mandarin dia kebiasaannya pakai 不见不散. Artinya deal ya, besok ketemuan gitu maksudnya ya, 不见不散. Oke, 再来是地方 udah ya, tempat. 10, 听说itu artinya dengar-dengar. Jadi dengar dari orang, berarti bukan pengalaman dia sendiri ya, atau bukan dia yang ngomong. Jadi kalau misalnya teman-teman
meneruskan informasi yang didengar, maka akan pakai 听说. Oh, 我是听说的，其实我也不太懂啊, misalnya gitu ya. 我听说的，其实 sebenarnya ada di nomor 26 kayaknya. Ya 26 ya. 其实 sebenarnya 我不太懂 artinya saya juga tidak terlalu ngerti sih. Ini cuma dengar-dengar orang bilang begitu ya. 听说.再来是11. 刚 itu barusan, baru saja. Misalnya tadi saya tanya, 同学们用餐了吗? Terus misalnya teman-teman barusan selesai makan, akan bilang sama saya, akan jawab, 老师，我刚用餐，我刚吃晚饭，baru saja. Benar-benar misalnya, 我们6点半上课，然后可能同学们6点15分刚吃饭，baru aja itu maksudnya. Kang, ya, barusan. Nah, sebenarnya kita ada 刚才, terus ada 才, cuma saya hold dulu ya. Ini kalau saya jelasin kita nggak jadi 听写. Jadi saya hold, minggu depan saya akan kasih tahu perbedaannya 才, terus ada 刚才. Ya, teman-teman bantu ingatin juga, karena berbeda sih cara penggunaannya ya. Walaupun mungkin di Inggris di translate-nya just gitu ya, barusan, baru saja. Oke, ya, 好. 因为如果我解释了，我们今天就没有听写了啊。11 saya jelasin sampai baris ini ya, jadi lebih gampang buat kita hafal. 12 适应itu adaptasi ya, adaptasi. 你能适应吗? Oh, 还可以, 还行, boleh pakai 还可以 artinya masih boleh. Atau nomor 14 bisa dipakai untuk menjawab. Oh, 你去中国有段时间了. 你去中国有段时间了 artinya kamu pergi ke China udah ada satu tenggang waktu. 能适应吗? Bisa beradaptasi nggak? Terus teman-teman jawab ke saya, 老师还行还可以马马虎虎 juga boleh dipakai ya, 还行还可以马马虎虎, tapi nggak usah lengkap tiga-tiganya ya, itu maksudnya boleh dipakai dijawab variasi, jadi nggak perlu cuma satu, supaya jawabannya bervariasi. Oke, 再来是13 13 怎样 itu sama dengan 怎么样, cuman disingkat ya, 怎么样 怎样. Sama. Kalau udah mulai level tinggi, biasa disingkat 怎样, 就是怎么样的意思, artinya bagaimana. Oke, 同学们，帮我记住一下，我们到了14 sampai 14 di baris ini, nanti kita lanjut di minggu depan ya. Oke, 那现在呢，我们要听写，大家准备好了吗？Sudah persiapan? 我们今天听写第几课? Teman-teman, hari ini kita 听写 lesson berapa? Lesson berapa? 第5和第6. 好, 5 dan 6. Akhirnya sudah ganti modul kedua ya. Saya nggak tahu, kasih tahu yang kelas hari Sabtu nggak? Nanti sesudah sesi ini, berarti sesi hari ini kan 5 dan 6. Minggu depan saya akan kasih 听写 yang variasi dari lesson 1 sampai 5. Jadi saya mau bikin teman-teman benar-benar hafal lesson 1 sampai 5 supaya kosakatanya itu bisa dipakai untuk ngomong ya. Oke? Dan saya akan kasih soal-soal variatif supaya teman-teman nggak terlalu bosan. 好, 大家准备一下, saya juga siap-siap. Teman-teman boleh keluarin buku. Oke, ini saya clear ya, biar nggak terlalu banyak coretan. 等一下，我看一下啊。第5和第6，好吧，来开始 ，kita mulai。上个星期很多同学都得到了100分，对吗？ Minggu lalu udah banyak yang nilainya 100 ya. Jadi minggu ini saya akan bikin beberapa soal yang variatif. Oke. 好了。Nomor 1, 第一 ditranslate ke bahasa Indonesia ya. 你妈妈今年多大岁数了？你妈妈今年多大岁数了？
你妈妈今年多大岁数了？好了吗？再来第二。第二是，我姐姐是银行经理。我姐姐是银行经理。我姐姐是银行经理。Teman-teman boleh tulis soalnya kalau mau latihan pronunciation 汉语拼音呀。我姐姐是银行经理。OK， 第三。你的孩子几岁了？你的孩子几岁了？第四，这件衣服多少钱？这件衣服多少钱？第五，yang kelima，那条长裤子我可以试试吗？那条长裤子我可以试试吗？那条长裤子我可以试试吗？Oke, 第二部分 bagian yang kedua, nomor 1. Kopi ini ditranslate ke bahasa Mandarin ya. Kopi ini saya boleh cobakah? Boleh cicipikah gitu ya, boleh cobakah? Kopi ini ya, simple aja, nggak pakai kata bilangannya ya. Kopi ini saya boleh cicipikah? Yang kedua, kamu mau pergi ke China atau ke Malaysia? Kamu mau pergi ke China atau ke Malaysia?
Kamu mau pergi ke China atau ke Malaysia? Yang ketiga. Saya lanjut. Celana ini sangat murah. Celana ini sangat murah. Sangat murah. Saya mau membeli sebuah buku yang memperkenalkan tentang China. Saya mau membeli buku sebuah buku. Saya mau membeli sebuah buku yang memperkenalkan tentang China. Oke, 第五。Keluarga teman kamu, berapa anggota keluarga? Keluarga teman kamu, berapa anggota keluarga? Halo, Ma. OK， 同学们请等一下，我给大家弄一些考题啊，saya bikin variasi soal buat teman-teman.
Oke, sebentar saya share ke teman-teman. Oke, screen. Oke, silakan diisi 5 soal, tapi jawabannya berlebihan. Jadi teman-teman silakan pilih jawaban yang tepat ya. Pilihannya, silakan diisi. 我看一下我们还有时间吗？快要结束了，好吧？Ini dulu, minggu depan saya akan kasih yang variasi lainnya. Silakan diisi 5 soal. Kalau sudah, nanti saya akan share jawabannya yang bagian 1 dan 2. Halo, 好了吗？还没好，没关系，慢慢做啊，nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Karena yang ke ini perlu tahu artinya sedikit dan perlu tahu juga ya perlu tahu arti sih sebenarnya ya. Baru ngisinya lebih lancar. Oke. Oke ya, nggak apa-apa, pelan-pelan dulu. Halo 了吗？现在怎么样 ？Oke, 好了。Oke, yang lain? Sudah. Oke, 好了。Oke ya, udah rata-rata. Oke, sudah pada rata-rata. Oke. Hah, 还没？Kamu nggak screenshot yang halaman ini dulu bagi yang belum ya? Saya share dulu jawaban yang 1 dan 2, bagian 1 dan 2 maksudnya. Oke. Oke ya. Bagian pertama ya. Ni mama 今年多大岁数了? Artinya, mama kamu tahun ini usia berapa ya? Silakan dicek ya teman-teman, mau di screenshot silakan. 岁数. Bagi yang tulis pinin boleh cocokin juga, spellingnya benar nggak gitu. Yang kedua, 我姐姐是银行经理. Cici saya adalah manajer di bank. Terus yang ketiga, 你的孩子几岁了? Anakmu usia berapa? 你的孩子几岁了? 再来第四，这件衣服多少钱？这件衣服多少钱？ Berapa harga baju ini? Kalau teman-teman tulis baju ini berapa harganya juga nggak apa-apa ya. Yang penting artinya masih baju ini yang penting karena ada ce. Terus 多少钱 itu berapa harganya. Terus 第五，那条长裤子我可以试试吗？那条长裤子我可以试试吗？ Celana panjang itu saya boleh coba tidak? Celana panjang ya, 长 itu panjang. 长裤子我可以试试吗? Silakan di screenshot dulu. Saya pindah halaman ya. Sebentar, nanti saya balik lagi. Oke. Kopi ini saya boleh cicipi ya. 这咖啡我可以尝尝吗? Bagi teman-teman yang tambahin 这杯 segelas kopi ini itu nggak apa-apa sih. Tapi sebenarnya saya pikir yang simple ya teman-teman. Yang penting nanti kalau pas ngomong bisa ngomong, oh kopi ini saya boleh cicipi nggak misalnya. 这咖啡我可以尝尝吗? Saya boleh cicipi nggak? Terus kamu mau pergi ke China atau ke Malaysia? 你要去中国还是马来西亚? Nah, kadang-kadang di kebiasaan
biasanya orang akan lebih sering dengarnya adalah 你要去中国还是去马来西亚 lebih enak ya. Jadi bagi teman-teman yang nggak tulis 去 2 kali juga nggak apa-apa ya. 你要去中国还是去马来西亚再来第三，这条裤子很便宜，这条裤子很便宜。Bagi teman-teman yang tulis kata bilangan harus pakai tiao ya, karena celana ya. 这条裤子很便宜 sangat murah. Yang keempat, 我要买一本介绍中国的书. Ini persis saya copy paste dari ini modul ya, jadi nggak saya ubah-ubah. 我要买一本介绍中国的书. 再来第五，你朋友家有几口人？ Karena di soal ini masih banyak yang salah, jadi saya ulang ya. Cuman subjeknya saya ubah. Jadi keluarga teman kamu gitu ya, ada berapa anggota keluarga sih gitu ya? 你朋友家有几口人? Oke, silakan screenshot dulu. Saya bahas dulu sampai ini baru saya ke tanggapannya teman-teman ya. Oke. 芒果怎么 Jawabannya adalah 芒果怎么卖 哪一个卖呢 第几声 kan ada 2 tuh pilihannya 卖 yang mana 怎么卖 对ada 4 ya yang ini 怎么卖 kalau 卖 ada 3 itu jual ya jual beli sorry 芒果怎么买 nggak ada 芒果怎么买没有 ya 买 itu beli 卖 ini jual ya oke ya sekalian ada ya oke harusnya isinya benar ya 卖 ada 4 ya artinya jual bagaimana jualnya artinya berapa harganya sama aja ya oke 第二我可以什么什么那件衬衫吗衬衫 itu adalah kemeja. Jadi pakainya 试试 Oke, 很好。我可以试试那件衬衫吗？再来第三，什么什么真不错，什么什么真不错，真 itu sungguh ya, 不错 itu lumayan. 对，味道 rasa ya， 味道真不错。再来第五，你的女儿。第4对不起 nomor 4 几岁 对 karena anak kecil ya 几岁了这什么什么书我看过了看过 artinya sudah pernah lihat sudah pernah baca maksudnya 看过 ya ya 这本谢谢ya ada pilihannya ya oke 我看一下都答对了吗 sudah benar semua ya jadi yang nomor 1 nada 4 ya 卖 怎么卖 bagaimana jualnya artinya berapa harganya 等一下我看一下 chattingan teman-teman 我先上去saya coba scroll ke atas berapa usia ibu Anda tahun ini boleh ya boleh Chen Meiju itu yang tadi translatean untuk ini ya mama kamu tahun ini usia berapa boleh ya itu boleh Chen Meiju bagian pertama benar semua Yunita ya. Bagian kedua mungkin saya ada salah di nada. Oke, 没关系ya. 多多加油. 长一长 yang bagian mana Vincent? 长一长 yang di mana? 长一长是哪一个? Boleh dibantu untuk bagiannya ya. 长一长是哪里? ini 这咖啡我可以尝尝吗? ya, boleh Vincent ya, 尝一尝 Endang juga sama, pertanyaannya sama ya, 尝一尝 nomor 2, 要diganti sing 可以吗? Ibu Iren, nomor 2 yang mana ya, nomor 2 yang mana? Nomor 2 yang mentranslate diganti 要 sing, maksudnya mau diganti yang mana? Diganti sing 可以吗? Maksud pertanyaannya diganti sing 可以吗? Sing ditaruh di mana ya? Boleh kalimat lengkap Ibu, boleh dicat lagi di bawah ya Ibu Iren. Lanjut nomor 1 cafe 可以 ganti bisa diganti 会.
这咖啡我可以尝尝吗？ Nggak bisa ya, Ibu Liliana. Kei-nya itu adalah permisi, jadi tetap harus pakai kei, nggak boleh pakai hui. Oke, saya lanjut. Pertanyaan dari Casper, saya hold ya untuk Selasa. Saya bahas dulu yang tentang tingxie. Oke, nada 4, ini tadi jawaban semua. Oke, Yuin, Laoshi nomor 4, saya mau beli sebuah buku yang memperkenalkan tentang China. 我要买一本书介绍中国. 不可以. Karena buku yang memperkenalkan tentang China itu adalah satu frase. Jadi, 介绍中国的书. 一本什么书? 一本介绍中国的书. 所以不可以ya. Tetap harus translate-nya adalah 我要买一本介绍中国的书. Ini baru grammar yang benar ya. Oke, ini semua teman-teman menjawab. Saya scroll lagi. Ibu Linda Suryani, 你朋友家人几口人 boleh nggak? Boleh. 家 itu cuma 家人, cuma disingkat ya. Karena 人 nanti jadi diulang, 几口人, ya nggak? Jadi makanya 你朋友家有几口人 cukup, jadi nggak usah 家人 ya. Lebih nggak usah diulang-ulang 人-nya. Cuman 几口人-nya JI ya Ibu. Bukan CI tapi JI Jakarta, JI. Oke, Amin, salah 5. Oke, salah 5-nya di mana Amin? Mentranslate atau gimana? Yeni Kurniawati benar semua ya maksudnya ya. Kung sini selamat ya. Anita salah 1. Wah, pang hebat ya. Salahnya udah dikit. Yunita bagian 1 dan 3 benar semua, bagian 2 salah 1 nomor. Salah 1 nomor di mana? Apa spellingannya atau kosakata. Felix benar semua untuk pinyin tapi salah nada 5. Oh, maksudnya semua benar, cuman salah nada. Oke, kalau gitu berarti nanti boleh di-review lagi yang nada ya. Bagian 2 sudah saya share ya. Nah, ini bagian 2 ya. Oke. Nah, Ibu Liliana saya udah share bagian 2. Yono 错了一个，错了哪里? Salah di bagian mana. Jadi nggak apa-apa ya kalau salah di mana teman-teman jadi feedback. Oh, tadi saya mungkin lebih mereview yang ini gitu ya. Contoh. Oke, Maria benar semua. Wow, hebat ya. Hao pang ya. Sheila salah dikit. Kebalik susunannya. Haudah, 没关系 salah dikit nanti bisa jadi tahu. Oh, kemarin salah berarti yang benarnya ini ya. Oke, Agus Wijaya. 你朋友的家有几口人? 你朋友的家 mungkin jangan pakai te karena 你朋友的家 kesannya adalah rumah teman kamu gitu ya, tapi di situ jia lebih ke family makanya nggak pakai te. Kalau bisa jangan pakai te ya. 你朋友家有几口人? Ibu Lili, 这些咖啡我可以尝尝吗? Oh, pakai beberapa, boleh. Berarti kafenya mungkin ada beberapa macam gitu ya. Nggak masalah sih. Yang penting C-nya benar karena ini, terus kafe. Hai hao, boleh ya Ibu Lili. Keseluruhan salah 5, Ibu Leni. 没关系. Salah di mana nanti boleh diperhatikan. Jadi kita feedback ya, review lagi. Ibu Cindra, asik salah 2 ya. Wah, hebat ya. Udah banyak kemajuan. Saya juga happy ya dengarnya ya. Ibu Judi benar semua. Ibu Linda, latihan yang terakhir masih banyak salah. Oh, yang melengkapi kalimat ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu berarti kita lama-lama terbiasa. Oh, kita udah biasa kalimat ini apa gitu. Berarti kita tahu artinya. Nggak apa-apa ya. Nanti next time saya akan kasih variasi yang lain lagi. Fiona tuh kung sini ya, hebat. Cafe, kopi. Ya, tadi saya udah jawab ya. Chang boleh ya, Vincent. Stephanie nomor 4. 你的朋友家人几口人? Oh, jadi ngomongnya keputus gitu. 你的朋友家人几口人? Boleh Stephanie ya. 你的朋友家人几口人? Cuman rennya diulang, makanya tadi saya bilang 你的朋友家有几口人 atau 你朋友家有几口人 ya. Oke, 再来是 Endang. Bagian 1 salah 1, bagian 2 salah 1, bagian 3 benar semua ya. Wow, hebat ya. Kung sini. Hermin salah 5, nggak apa-apa. Jayo. Bagian 1 benar 4. Sina ya. Bagian 2 Sina. Habis itu Li Hong. Bagian 2 salah nomor 3. Oke, 没关系. Kita coba lihat. Oh, kita perlu review di bagian mana.
Ibu Lili salah 2. Oke, banyak kemajuan ya. Sebenarnya salahnya udah nggak banyak-banyak banget ya dibandingkan yang pertama kali. Salah satu lupa介绍, nadanya masih banyak salah. Nggak apa-apa Theo ya. Ini 是你的孩子的名字吧 Theo. Nggak apa-apa, di review lagi ya nada. Jadi saya tadi sengaja kasih satu soal ada nada 3, my sama my gitu ya. Vincent, salah 2, bagian 2 salah 1, terus bagian 3 salah 1. 没关系，已经有很大的进步ya, udah banyak perkembangan, banyak kemajuan. 你的朋友的家人有几口人？口nya pakai k ya, Anita ya. Tapi ya tadi saya udah jawab, nggak usah te-nya diulang, nggak usah ren-nya diulang. Jadi, 你朋友家有几口人？ lebih enak terus nggak ulang-ulang. Oke, Sina bagian 2 benar 3, bagian 3 benar 2. 没关系, kita latihan lagi ya. John, ada salah nada dikit di bagian kedua, yang lain benar semua. Ada hasilnya juga fusi beberapa hari. Wow, hebat ya, fusi beberapa hari. Saya salut ya. Berarti ini yang benar semua, saya rasa kerja kerasnya pasti berhari-hari ya. Saya salut. 真的很佩服大家 salut sama semangatnya semuanya ya. Iren, Ibu Iren, 你想去中国还是马来西亚? Oh, yaunya diganti siang. Boleh, boleh Ibu. Susunan kalimatnya masih benar, jadi oke ya, boleh. 可以尝一下 boleh nggak? Boleh Ibu Cindra, boleh ya. 可以尝一下 itu boleh. Ibu Honga, salah pinin ya untuk chang. CH sama ZI untuk yang 长长衣服，可以试试吗？长长衣服。Ibu maksudnya kalau 衣服 长长 untuk makanan, 衣服 itu pakai 是， jadi nggak bisa. Kalau misalnya dibalik itu nggak bisa ya. 衣服 harus pakai 试一试 mencoba. Kalau 长长 itu untuk makanan ya atau minuman, jadi nggak boleh. Awe, salah 2 pininnya nada juga masih banyak yang salah. Nggak apa-apa. Next time saya akan kasih teman-teman lebih banyak nada. Kayak tadi isinya nada berapa nih? Ada 3 apa 4 gitu ya. Oke, Ibu J Picu ya. Nomor 1 可以ganti 能吗老师?可以-nya boleh diganti 能. Boleh. 我能尝尝吗? Tapi karena ini lebih konteksnya permisi, mendingan pakai 可以 ya. 可以 itu artinya dia permisi mau cicipi ya. Mendingan pakai 可以. Oke, lanjut. Agus Wijaya, 介绍中国书 nggak pakai te, nggak bisa. Perlu pakai te. 介绍中国的书 karena ini satu frase dan dia butuh te. Roma Yulia, kalau kafe dibilang cicipi, he kan boleh nggak? Boleh, tapi nggak grammar ya. Harusnya pakai chang-chang. Tapi he kan orang masih paham ya. Kalau bahasa gaul ya mungkin orang paham lah maksudnya mau cicipi gitu ya, boleh, tapi konteksnya kalau bisa kuasai chang-chang ya, artinya mencicipi. Ping-yi 是什么? Amin. Ping-yi. Saya lanjut ya. Oke, kalau bagian 1 Ibu Lili benar semua, bagian 2 salah 1, bagian 3 salah 2. 没关系. Bagian 3 yang salah coba diperhatikan salahnya kenapa ya. Mau beli bukunya. Kepanjang ya, Yeni, kalau untuk modul. Ibu Iren, 你想去中国还是去马来西亚? Yaunya diganti siang. Oke, tadi di atas saya udah baca, udah bisa ya. Siang sama yau itu boleh Ibu. Boleh ganti ya, masih oke, nggak berubah arti banget. Amin salah 5 di kosakata. Oke, kosakatanya ya. Nggak apa-apa, jayo. Xiaofang bagian 1 salah 2. Meiji bagian 1 benar semua, bagian 2 banyak salah, bagian 3 salah 1. Oke, nggak apa-apa ya. Minggu depan saya akan kasih variasi lagi. Bagi teman-teman yang ada salah, jangan bekerja hati, tetap review lagi ya. Liliana, masing-masing bagian salah 1. Oke, oke lah. Maksudnya ya, udah sedikit salahnya. Xiaofang bagian 2 salah 3. Bagian 3 salah 2. Oke. Yono, salah terjemahan. Tadi kurang fokus, 没关系 ya. Bagian 3 ya, oke, nah ini saya udah ke bagian 3 ya, Cynthia. Awe, salah tulis pinin ya, C itu mau nggak mau teman-teman memang kebiasaan dan dihafal ya, kalau untuk kayak gitu, yang CH sama C. Oke, maksudnya dia dipakai di kosakata yang mana, itu memang hafalan sih.
away. Suhendra, bagian 2 yau diganti siang. Boleh ya, tadi saya sudah bahas yau boleh diganti siang. Aji Anjono, salah 3 Laoshi. Wah, bagus nih, salahnya nggak banyak ya. Jadi berarti teman-teman ada perkembangan. Eva, bagian 1 salah 2, bagian 2 benar semua, bagian 3 salah 3. Meiquanxi, jayo jayo ya, ada tulis apa? Simbolnya jayo jayo, semangat. 我可以尝一尝 等一下 Chandrawati 我可以尝一尝这咖啡吗 Oh boleh boleh, kafenya mau ditukar ke belakang boleh ya, jadi karena dia frase 我可以尝一尝这咖啡吗 boleh ya Chandrawati. Pak Paulus, bagian 1 benar semua ya, bagian 2 salah 2, bagian 3 benar. Oh bagus ya, sudah banyak perkembangan. Nada harus belajar lagi, Meiquanxi, nada kita belajar sama-sama ya. Ibu Jepit Chu, bagian 2 salah 2, Laoshi yang benar, yang lain benar semua. Wah hebat ya, salahnya dikit-dikit nih, hebat nih berarti ya. Pak Arif ya, bagian 2 salah pinyin. Oke, Meiquanxi. Jayo. Ibu Leni, kesalahan melengkapi kalimat, nggak kelihatan kata-kata pilihannya. Oh oke, terlalu ke bawah ya Ibu ya. 好，下次我会再写上面一点啊，lain kali saya tulis agak ke atas. Esther, bagian 1 salah 1, bagian 2 salah 2, bagian 3 salah 2. Oke. Saya rasa oke ya. Apa namanya? Sudah rata-rata benar semua sebenarnya. 70% oke ya. Pak Martinus ya. Terus tayangkan bagian pertama. Oke. Ini saya sambil ini ya. Kenija. Laoshi kelompok 1, kalimat 1 tidak pakai shule. Suile. Shule. Yang mana ya? Kelompok 1 kalimat 1. Ya pakai le. Hah? Maksudnya? Saya agak kesulitan translate ke Zhongwen. Oke, nggak apa-apa ya. Sina, itu nanti kita sering latihan, pasti grammarnya udah biasa. Oke, 好。听写jutaan. 听写jutaan是什么? Amin. Saya tidak teliti. 没关系ya. Nanti lain kali kita lebih teliti lagi, lebih jayo ya. Saya tadi lihat teman-teman ada yang review beberapa hari itu luar biasa ya. Li Hong, 我要买一本关于介绍中国的书. Gak usah 关于, kalau memang udah 介绍中国的书 atau 关于中国的书 ya, salah satu aja, jangan dua-duanya. 关于介绍 karena diulang 2 kali, gak usah ya. Ya, 不客气 Ibu Iren. 我也非常感谢大家的努力. Saya juga sangat berterima kasih atas usahanya teman-teman. Saya rasa nggak mudah sebenarnya ya. Apalagi teman-teman sambil kerja mau review beberapa hari itu udah usaha yang luar biasa. Jadi saya sangat menghargai. 在这里 walaupun ada yang salah, ada yang benar semua, saya tetap ucapin 祝贺大家，恭喜大家, tetap saya ucapin selamat buat teman-teman semua karena udah banyak kemajuan ya, 有很大的进步. Oke, 谢谢同学们，我们下星期见. Kita akan 听写 lesson 1 sampai lesson 5 dan saya akan kasih beberapa format soal yang berbeda ya. Jadi semoga teman-teman nggak bosan. Oke, 谢谢大家，祝大家周末愉快。拜拜，谢谢班长。谢谢老师，再见。谢谢老师，谢谢班长，谢谢班长，谢谢班长，谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，谢谢班长，谢谢老师。